Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maktul Basturdi wa Syekh Masud Jauhari wa Syekh Mansur Adnan wa Syekh Abdul Malik Sofi wa Syekh Abdul Malik Bakhri, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masrukhin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Wa Nabi Hurairah Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu dari sapa Allah anhu sing Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada nalikane nemu, nalikane mengalami sapa ahadukum salah siji ira kabeh fi batnihi ing dalem wetenge si ahad, ing dalem perutnya si ahad, syai'an ing suci-wiji, fa askala mongko nuli ngangelaken apa syai'an alaihi ing atase ahad, akhraja ana ta bisa ngetokaken sapa ahad minus saking baten apa syai'un suci-wiji amla utawa ora, fala yahrujanna mongko aja temen metu sira minal masjid saking masjid hatta yasma'a saingga ngrungu sapa ahad sautan ing swara au yajida utawa nemu sapa ahad rihan ing bau, akhrajahu Muslim. Akhrajang utawi hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan manakala ada seseorang yang di perutnya itu sebah, perutnya tidak nyaman gitu ya, jadi bedenek gitu. Jadi mau kentut tidak bisa, tapi kalau tidak kentutkan sakit kan itu ya. Jadi perasaan yang tidak nyaman seperti itu kan itu gimana itu kalau orang sedang di masjid atau orang sedang sholat itu, apakah dibatalkan? Kata Rasulullah tidak, sampai engkau betul-betul yakin bahwa terdengar suara kentut atau bisa merasakan bau kentut kan itu. Ini artinya bahwa tidak boleh sesuatu hukum itu didasarkan kepada kepada yang dhon. Jadi al-yaqinu la yuzalu bidhon. Jadi sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan prasangka katanya. Saya tadi kentut atau tidak kan itu. Dan jadi yakin sesuatu yang yakin. Jadi untuk meyakinkan apakah batal atau tidak itu menjadi penting kan. Dan sepanjang sampai meyakini bahwa sebelumnya sudah berwudu dan saudara belum batal kan itu, maka berlaku satu kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi kaidah ini itu bisa difahami seperti ini. Kalau orang itu sudah yakin berwudu dan dia menjadi ragu sudah batal atau belum, maka jawabannya belum, karena yakinnya adalah sudah berwudu. Demikian juga kalau dibalik, orang itu yakin sudah batal dan dia lupa, tadi saya sudah wudu atau belum ya? Sudah wudu atau belum ya? Ya belum. Karena
Ada satu kaidah al aslu baqa'u makana ala makana kan. Sama dengan yang tadi itu, al yakin la yuzalu bisyak. Jadi kalau sama yakin berwudu belum batal kan itu, tetapi perutnya merasa tidak nyaman kan itu, ingin kentut tidak bisa, ini batal atau belum ya, dan seterusnya. Nah ini harus jawabannya adalah belum. Perintah Rasulullah, fala yahrujanna, mongko aja temen metu ahad minal masjid saking masjid. Akhrajah ngetahaken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa Talq bin Ali, saking Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Talq, qala ngendika sapa rajulun, seorang laki-laki itu matur teng Rasulullah, matur masastu dakari, masastu demek ingsun, megang ingsun dakari ing dakarku, ing penisku, ing kemaluanku. Ini kalau dalam konteks seorang wanita ya farjinya kan jadi pegang. Au qala utawa ngendika sapa rajul, seorang laki-laki itu, ya masu demek sapa ingsun dakarahu, ya masu demek sapa rajul dakarahu ing dakari rajul fi sholati ing dalam salat. Alaihi ana ta iku wajib ing atase rajul wudu utawi wudu. Faqala, mongko jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la enggak, innama huwa setune utawi dakar iku bid'atun, iku bagian mingka saking sira. Nah ini kalau kita menggunakan hadis ini, maka memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Nah ini ya, kalau menggunakan hadis ini. Nanti ada hadis berikutnya. Nah itu. Akhrajah nguta'an hadis sapa al-khamsatu, imam khamsah, 5 imam. Wa sahaha lan yuhaqqu hadis sapa Ibnu Hibban wa qala lang dikon sapa Ibnul Madini, Imam Ibnul Madini, wa kayu hadis iku ahsanu min hadisi Busrah, iku luwe api-apike saking hadise Imam Busrah. Nah ini. Wa am Busrata binti Safwan, lan saking Busrah binti Safwan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeung Nabi, man massa dzakarahu falyatawadda. Man utai sapa iku massa, iku ngepo iku demek sapa man dzakarahu ing dzakare siman, falyatawadda, mongko wudu sira. Nah nek damel hadis niki berarti orang yang memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Nah ngoten. Akhrajah ngetoaken hadis sapa al-khamsah, Imam khamsah wa sahaha, lan nyuhaken ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban, wa qala lan ngendika sapa al-Bukhari, Imam Bukhari, wa hadis iku as-sahhu syai'in, iku as-sahhu syai'in luwes sahihnya hadis fi hadzal babi ing dalam ikilah bab. Nah ini kan menarik ini. Kalau menurut Ibnu Hibban ya, menurut Ibnu Madini, bahwa hadis yang mengatakan la innama huwa bid'atu minka, bahwa memegang kemaluan itu tidak perlu berwudu karena itu bagian dari anggota tubuhmu, seperti kalau saudara memegang tangan, memegang kepala, memegang leher, kan tidak membatalkan wudu itu oleh Ibnu Madini dikatakan itu adalah hadis yang paling bagus dari hadisnya Busrah. Nah, hadisnya Busrah dari seorang sahabat itu ya. Sementara Imam Bukhari itu menjelaskan, ini kan hadisnya berikutnya yang falyatawadda itu kan dari Busrah kan, itu dari Busrah. Itu dikatakan Imam Bukhari sebagai as-sahhu syai'in fi hadzal bab. Nah, ini jadi itulah perbedaan antara ulama ya, perbedaan antar ulama untuk menyimpulkan satu hadis. Ini lebih sahih yang mana dan seterusnya kan itu. Kenapa seperti itu? Ya sangat boleh jadi bahwa antar ulama itu, antara Ibnu Madini sama Al-Bukhari itu ketika menyimpulkan kualitas seseorang itu berbeda. Ini kalau kita kita belajar tentang al-maratibur ruwah kan itu, segot-segot yang digunakan antar kritikus terhadap masing-masing rawi itu kan sangat, kadang-kadang seorang perawi itu oleh kritikus ada dikatakan itu thiqah, berperingkat yang ketiga.
ada yang berperingkat kedua, thiqah sabat misalkan. Tapi ada yang mengatakan memasukkan di berikutnya, misalkan soduk dan seterusnya. Jadi terkadang satu rawi oleh kritikus itu dikomentari berbeda-beda kan itu, berbeda-beda. Walaupun tentu ada satu kaidah ketika kita ingin mengkompromikan kan itu. Setidak-tidaknya ada 3 kaidah. Yang pertama mengatakan apa? Jadi kita mengatakan al-adl, at-ta'dil muqaddamun ala tajrih. Jadi al-adl muqaddamun ala al-jarh. Jadi manakala ada yang mentadil, manakala ada yang menyimpulkan seorang perawi itu adil, lebih kuat, peringkatnya lebih tinggi dibanding yang lain, maka kita gunakan yang pertama ini. Itu konsep yang pertama. Kaidah yang kedua berbunyi sebaliknya. At-tajrih atau al-jarh muqaddamun ala adl atau ala ta'dil. Manakala ada yang menjarah, manakala ada yang mengkritik, manakala ada yang memposisikan di peringkat yang lebih rendah dibanding hasil kritikan-kritikan orang lain, maka kita gunakan yang menjarah itu kan itu. Kalau yang menggunakan teori yang pertama itu mempermudah itu. Jadi, mempermudah. Kalau ada orang mengatakan lebih baik, kenapa kita mengatakan yang lebih jelek kan itu. Tapi kalau kita menggunakan yang kedua ini, itu terasa kejam. Begitu ada 1-2 orang yang mengatakan, oh ini jangan dipercayakan itu langsung kita gunakan itu kan itu. Maka teori yang ketiga ini yang menurut saya lebih adil kan itu. Teori yang ketiga mengatakan al-jarh muqaddamun ala ta'dil bisyar. Jadi manakala ada yang menjarah, manakala ada yang memposisikan di peringkat yang lebih rendah dibanding kritikus-kritikus yang lain, kita gunakan ini dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa kritikusnya itu tidak punya masalah dengan perawi yang dikritik. Yang kedua, kritikus itu betul-betul memahami siapa rawi yang dikritik itu. Dan yang ketiga yang terpenting ini, yang terpenting ketika seorang ulama, seorang kritikus itu mengkritik seorang perawi, itu harus disertakan bukti-bukti. Kenapa? Kritikus itu memposisikan seorang perawi itu lebih rendah dibanding hasil kritikan ulama-ulama yang lain. Itu diteliti. Jadi ada bukti-buktinya enggak? Ada alasan-alasannya enggak? Kalau tidak ada alasan-alasannya, kita gunakan teori yang pertama. Nah, itu. Terus bagaimana kalau seimbang? Antara yang menjarah, mentajir sama mentakdil itu seimbang. Bagaimana? Kita baru hitung yang lebih banyak yang mana. Itulah cara untuk mengkompromikan manakala terjadi perbedaan pendapat antar kritikus terhadap masing-masing rawi. Tetapi kalau kita memanfaatkan software Mausu'atul Hadis Syarif Al-Kutub Tis'ah, nah itu ketika kita klik arwat, maka di bawah akan muncul apa? Tarjamah, syuyukh, talamid, rutbah, sama al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil inilah satu menu yang menampilkan komentar dari masing-masing kritikus terhadap masing-masing rawi, dan itu disimpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib dalam rutbah. Jadi begitu kita klik rutbah, maka di sana kesimpulan terhadap apa? Terhadap segot tajrih wa ta'dil itu yang ada di al-jarh wa ta'dil itu disimpulkan di rutbah kan itu. Jadi kita menjadi enak. Jadi kenapa antar ulama itu berbeda-beda untuk menyimpulkan satu hadis? Ya karena kesimpulan dari ulama dari masing-masing rawi itu yang berbeda-beda. Itu salah satu karena itu. Oke, kita teruskan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeneng Nabi, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhiyun falyansharif falyatawadda. Man uta sapa iku asaba ngenani hu ing man atau ngalami hu ing man apa qai'un muntah-muntah, aw ru'afun utawa mimisen, au qolasun atau mengeluarkan sesuatu dari mulut selain muntah-muntah. Kalau anak kecil gumoh, jadi mengeluarkan sesuatu dari mulut itu.
anak kecil gumoh namanya. Au madhiyun utawa madhi fal yang syarif mongko becik lunga utawa mongko becik bubarono sapa man fal yatawadda mongko becik wudu sapa man tsummal yabni mongko nulin rosaken sapa man ala sholati ing atase salate man wa huwa hale utahe man iku fi dzalika dalem mengkono wudu la yatakallam aja guneman sapa man. Nah niki nek damel hadis niki niku kalau ada orang misalkan kok ngerti mimisen keluar ambil air wudu jadi bersihkan hidungnya air wudu kembali teruskan sholatnya syaratnya nopo ojo ngomong kan itu lalu ngomong ya sholatnya batal kan itu. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat ini ya memang kalau melihat ini itu jadi sholat itu terasa gampang kan itu. Nah, yang Indonesia itu kan karena pengikut mazhab Syafi'i, memang Imam Syafi'i itu satu ulama yang mujtahid yang sangat hati-hati. Misalkan ngeten nggih, awake dhewe niku salat. Ada gerakan 3 kali berturut-turut di luar gerakan salat. Batal nih salat. Makanya sampean gatel. Sampeyan gatel iki syaratnya misalnya tangan hal gatel ya, ngukur begini, di loro. Berhenti. Dan sampean ngukur ngene langsung jari 3, sret. Wah, itu sudah 3 itu membatalkan salat. Itu nek mazhab Syafi'i seperti itu kan itu, mazhab Syafi'i. Sangat hati-hati. Tetapi kalau kita mengikuti mazhab-mazhab yang lain, jadi kalau contoh kita sama lihat nanti kalau di Mekah Madinah yang mazhabnya bermacam-macam itu, maka tata cara sholatnya beda-beda. Ada yang orang itu sholat membawa anaknya, diletakkan di bawah, nanti anaknya nangis, diambil, digendong kan itu. Kadang kan ada di YouTube itu kan, begitu ada orang sholat kan itu, ternyata ada HP-nya bersuara, ada SMS WA masuk kan itu. Ini diambil, dibuka, dijawab sambil sholat. Itu kalau mazhab Syafi'i batal itu batal. Kenapa mereka mengatakan tidak batal? Ya, kenapa mereka mengatakan tidak batal? Ya mendasarkan seperti ini, hadis seperti ini, atau seperti ketika Rasulullah itu dulu pergi ke masjid untuk ngimami sholat dengan membawa cucunya Hasan dan Husain itu cucunya itu kalau pas Rasulullah pada saatnya berdiri itu 2 cucunya digendong. Nanti sudah mau rukuk diturunkan kan itu, diturunkan. Bahkan kalau sujud ini para sahabat sampai mengira jangan-jangan Rasulullah ini wafat kan itu. Karena sujudnya lama sekali. Nggak ngerti. Ternyata cucunya itu ketika Rasulullah itu sujud, ya orang sujud kan akan senengan itu, dinaiki itu punggungnya kan itu. Akhirnya sujudnya sawi, nunggu apa? Nunggu Hasan dan Husain itu tuh turun itu. Sahabat itu habis sholat itu menyampaikan pada Rasulullah itu. Jadi ada kekhawatiran kan ya, ada kekhawatiran bahwa Rasulullah wafat pada waktu sujud itu kan itu. Jadi karena ada hadis-hadis seperti itu, maka wajar manakala ada ulama yang apa? Yang ketika sholat itu ada tiga kali gerakan, 3 kali berturut-turut di luar sholat tidak dianggap sebagai batal kan itu. Ngaten. Sami kalian santri-santri hamalatul Quran itu kalau pas nyemak, jadi Pak misalkan pas sholat taraweh itu temennya atau kiainya itu mimpin sholat di depan, itu yang di belakangnya kan nyemak, dibuka kita aturannya. Nanti kalau mau rukuk dimasukkan ke sini kan itu, dan seterusnya kan. Ini gerakannya kan lebih 3 kali kan itu, makanya ini. Jadi kita tahu bagaimana pendapat antar ulama itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Agar kita tidak kagetan kan itu. Kita tidak gumunan, kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Nah, ngaten nggih? Ngaten. Akhrajang takun kata sapa Ibnu Majah wa dha'afa lan dha'ifakan kata sapa Ahmad Imam Ahmad wa ghairuhu lan saliyane Imam Ahmad. Ngaten. Wa Jabir bin Samurah, wa Jabir bin Samurah sang Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan setune seorang laki-laki ku sa'alat takon sapa rajul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya atawaddau min huluhumil ghanami, atawaddau ana toh kula kedah wudu min luhumil ghanami saking disebabkan mangan daging kambing.
Qala jawab sapa jeung Nabi, in syi'ta yen to ngersakne, yen to awakmu karep, ya wudu gak apa-apa yen awakmu karep. Qala matur melih sapa rajul, atawaddo min humil ibili, atawaddo wa nata kadawud ingsun min humil ibili, saking mangan pira-pira daginge unta. Qala jawab sapa jeung Nabi, na'am ya. Akhirnya jangan tahu aku hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Nah ini. Jadi kalau mendasar hadis ini itu kalau orang itu makan daging kambing nggak usah berwudu, tidak harus berwudu. Tetapi kalau makan daging unta sebaiknya berwudu. Ini perintah fal yatawaddo ini ya. Jadi qala na'am ini kebanyakan ulama mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah untuk berwudu kan itu. Akhrajang tuan hutis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyaghtasil. Man uta sapa niku ghassala ngedusi sapa man maitan ing mayit, falyaghtasil mongko becik mandiya sapa man. Wa man uta sapa niku hamala iku mikul sapa man ing mayit, falyatawaddo mongko becik wudu. Akhrajang ta'an hadis sapa Ahmad bin Ahmad wa Nasir bin Nasa'i wa Tirmidzi wa hasana lan menyimpulkan hasan ing hadis sapa Tirmidzi ing hadis. Wa qala ndika sapa Ahmad Imam Ahmad, la yasihhu fi hadzal babi syai'un, la yasihhu ora sesuatu yang sahih fi hadzal babi dalam bab ini apa syai'un suci. Kalau menurut Imam Ahmad hadis ini tidak sahih. Kalau menurut Imam Tirmidzi hadis ini hadis hasan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, kalau Imam At-Tirmidzi itu termasuk ulama yang tasahul, yang mempermudah. Ada yang tasyadud seperti Ibnu Madini, itu tasyadud, sangat kritis. Sampan kalau punya dosen senang yang mana? Yang tasyadud. Jadi ketika sampan menulis skripsi atau ketika ujian salah kan itu. Wis ditulisnya apik itu, makalahnya sudah bagus, skripsinya sudah bagus. Begitu diuji oleh dosen itu, ini ketemu salahnya. Salah. Wah, ini tasyadud kan itu. Ada lagi yang tasahul kan itu. Sampan menulis skripsi ketika disodorkan atau bimbingan didelok sekilas. Oh, pun sae niki. Lo tanda tangan nih, kan itu. Sama seneng yang mana itu? Seneng yang tasyadud atau yang tasahul kan itu? Ini lihat konteksnya kan itu ya, konteksnya. Seorang mahasiswa yang ingin mempunyai satu karya yang bagus, karya yang kredibel, tentu akan sangat suka manakala dibimbing oleh dosen-dosen yang dalam kategori tasyadud itu kritis. Jadi ini perlu dibetulkan caranya begini. Yang penting jangan hanya dicoret itokan itu. Coret. Dulu pernah ada mahasiswa protes, mahasiswa S2 itu tanya ke saya, Bapak, apakah pembimbing itu tugasnya hanya nyureti tesis kan itu? Ya enggak lah. Jadi tidak sekedar hanya dicoret, ya harus dikasih tahu bagaimana cara benarnya kan itu ya. Ada tasyadud dan tawasud itu moderat ya. Jadi tidak terlalu sulit juga tidak terlalu mudah. Jadi yang sedang-sedang saja kan. Mungkin yang enak yang tawasud lah itu, yang tawasud kan itu. Iya, itu. Terus kita teruskan hadis yang ke-11. Wan Abdullah bin Abi Bakar, saya Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna fil kitabil ladzi kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Anna fil kitabi setune tetap ing dalam surat alladzi kataba kang nulis ing kitab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apakah ditulis langsung oleh Rasulullah? Rasulullah itu kan ummi kan itu. Apa sih arti ummi itu? Ummi itu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Jadi tidak pandai, bukan tidak bisa ya, tidak pandai. Jadi Rasulullah itu bukan seperti seorang akademisi ulung,
yang pintar, yang nulis, bisa nulis kan itu. Enggak. Kenapa kok oleh Allah Rasulullah dibikin ummi? Kalau Rasulullah itu seorang yang pandai membaca dan pandai menulis, maka banyak orang menuduh kalau Al-Qur'anul Karim itu adalah buatan Muhammad kan itu. Akan dituduh seperti itu kan itu. Ini memang skenario Allah kan itu, desain Allah dibikin Muhammad Rasulullah itu adalah ummi kan itu. Jadi tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Nah, apakah memang surat ini betul-betul ditulis langsung oleh tangannya Rasulullah? Wallahu a'lam kan itu. Tapi sangat boleh jadi itu ditulis oleh siapa? Oleh juru tulisnya kan itu. Jadi ada surat yang dikirimkan kepada siapa? Kepada Amr ibn Hazm. Bunyinya apa? Alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Alla yamassa yen ta orang gepok yen ta orang megang sapa seseorang Al-Qur'an ing Al-Qur'an illa tahirun. Oh, alla yamassa yen ta orang demek Al-Qur'an itu sapa illa tahirun kecuali orang yang suci. Rawahu cerita hadis sapa Malik Imam Malik mursalan dengan hadis musan wa wasalahu lan meriwayatkan dengan mutasil ing hadis sapa An-Nasai wa Ibnu Hibban wa huwa utai hadis iku ma'lulun itu ada ilat, jadi dianggap ada ilatnya. Ilat itu apa sih? Ilat itu adalah cacat tersembunyi. Bagaimana cara mengetahui satu hadis itu ada ilat atau tidak? Dengan cara membandingkan seluruh hadis yang semakna atau selafal dari seluruh jalur sanad. Diteliti. Ya. Yang berpendapat bahwa hadis ini sahih bisa diamalkan, tentu akan memperkuat adanya ayat la yamassuhu illal mutahharun kan itu. Jadi kita tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali kita dalam keadaan suci, illa tahirun kan itu, illa tahirun. Bagi yang berpendapat bahwa memegang Al-Quran tidak harus suci, itu berpendapat illal mutahharun itu kecuali yang disucikan itu adalah kalau orang itu Islam, yaitu suci, karena yang najis itu adalah innal musyrikuna najasun. Yang najis orang musyrik kan itu, orang Islam suci. Nah, seperti itu. Ada yang mengatakan la yamassu illal mutahharun. Al-mutahharun itu malaikat karena yang dimaksud dengan hu itu adalah aku adalah mahfuz kan itu. Yang bisa menjamahnya hanyalah malaikat. Jadi pendapatnya berbeda-beda lah kan itu, berbeda-beda. Mana yang kita ikuti? Kalau mazhab Syafi'i berpendapat kalau memegang Al-Qur'an itu harus dalam keadaan suci. Nah, suci dari hadas. Dan termasuk menurut saya juga suci dari hadis kan, dari najis kan, dari najis. Oke. Terus wa Aisyah radhiyallahu anha sing Aisyah radhiyallahu anha qalat sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadhkuru iku zikir sapa jeneng Nabi, iku nyebut sapa jeneng Allah artinya zikrullah berzikir ala kulli ahyanihi ing atase saben-saben wektune jeneng Nabi. Rawahu jerutaken kan sapa Muslim wa allaqalan gantungan lan menganggap hadis ini taklek hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Apa sih makna hadis ini? Karena Rasulullah itu senantiasa berzikir kulla ahyani di setiap waktunya, padahal di setiap waktu itu terkadang ya punya wudhu, terkadang tidak punya wudhu. Ini artinya apa? Bahwa artinya itu bahwa orang berzikir, salah satu zikir itu adalah membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran itu tidak diharuskan dalam keadaan tidak berhadas, tidak diharuskan. Tidak diharuskan dalam keadaan punya wudhu. Tidak punya wudhu juga boleh untuk membaca Al-Quran untuk zikir. Nah, adapun kalau terkait dengan seorang wanita yang sedang haid, itu ada perbedaan kan itu. Ada yang mengatakan boleh membaca, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu bagaimana dengan santri-santri pondok tahfidz kan itu? Apakah pas menstruasi itu berhenti menghafalkan? Nah, itu banyakkan ulama di pondok tahfidz biasanya memberikan satu memberikan satu pendapat bahwa ketika pada posisi haid itu tidak diniati membaca Al-Quran tapi diniati zikir. Nah, itu jadi ya, tetap boleh kan itu kalau seperti itu kan ya. Itu. Jadi dalam Islam ada perbedaan pendapat itu sah-sah saja kan itu.
Karena apa? Ikhtilaf ummati rahmat. Jadi manakala ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara umatku itu rahmat kan itu. Tidak usah kita bingung dan tidak usah kita pertentangkan kan itu. Kita pertentangkan. Yang terpenting apa? Kita memahami dan mengetahui kan itu. Saya pernah tanya orang, Ustadz itu kalau ngimami di masjid-masjid yang ketika membaca Fatihah, sholat jahar itu ya, dan basmalahnya pelan, Ustadz bagaimana kan itu? Ditanya gitu. Karena kebetulan kan saya menjadi imam di masjid-masjid yang biasanya itu kalau sholat jahar itu membaca basmalahnya pelan kan itu. Ya saya pelan kan itu. Karena memang dua-duanya ada hadisnya kan. Kalau yang membaca jahar itu menurut hadisnya Abu Hurairah, kalau yang membaca sir menggunakan hadisnya siapa? Anas bin Malik kan itu. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Makanya saya tanya, gimana Ustadz? Yo kalau pas saya di masjid-masjid yang biasanya ketika membaca Fatihah basmalahnya sir, saya mengamalkan hadisnya Anas bin Malik. Ketika saya menjadi imam sholat di masjid-masjid yang jahar, saya mengamalkan hadisnya Abu Hurairah. Jadi ya dalam hidup enak lah. Oleh karena itu kenapa santri Syarif Hidayatullah itu kita salah satu programnya adalah mengkaji fikih dari berbagai mazhab. Itu agar kita tahu. Ketika ada masalah itu kita tidak menjadi bagian dari masalah, tapi kita berusaha untuk bisa memberikan penjelasan kenapa begini dan seterusnya ya. Nanti lain kali teman-teman santri baru harus belajar seperti itu kan, itu harus mempelajari seperti itu. Oke. Wa an Anas bin Malik, sang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama, iku bekam, iku cantuk. Wa sallalan salat sapa jeung Nabi walam yatawadda, lan ora berwudu sapa jeung Nabi. Padahal kalau orang itu berbekam kan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Itu begitu keluar darahnya dan darahnya sudah dibersihkan, sudah disucikan, maka tidak perlu berwudu ulang untuk melaksanakan salat. Artinya apa? Bahwa berbekam tidak membatalkan wudu. Akhraja ngutan sapa ad-Daruqutni wa layyana lan ngelosaken sapa ad-Daruqutni ing hadis. Wa an Muawiyah tasang Muawiyah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Muawiyah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu utawi mata iku wika usahi iku dadi taline dubur. Wa idza naman lan kane turu apa ainani mata loro istatlaqa mongko dadi udar, mongko dadi terlepas apa alwikau tali. Jadi mata ini menjadi kuncinya dubur. Jadi kalau saudara itu tidur karena matanya terpejam, maka kuncinya terlepas. Nah, itu akan dianggap membatalkan wudu. Kalau mazhab Syafi'i sepanjang pantatnya itu nempel tidak berpindah-pindah, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi ada juga yang lain, udah apa-apa tidur kan itu ya. Pasti mengamalkan di saat yang lain kan itu. Rawahu cerita hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa Imam Tabrani wa zata lan nambahi sapa Imam Tabrani wa man nama falyatawadda wa man kasabane ku nama turu sapa man falyatawadda mongko becik wudu sapa man. Wa hadhihi ziyadah ana perlu tambah lagi fi hadzal hadis dalam hadis iku ing Abi Daud menurut Imam Abi Daud min hadits Ali, sing hadisnya Ali duna qaulihi ora pengetikane Ali. Istatolaqal wika'u istatolaqa amre udar apa alwika'u tali wa fi kullal isnadaini lan iku dalam sanad hadis niku dha'fun utawi dhaif. Nah ini. Jadi hadis ini dianggap dhaif. Jadi kalau yang menganggap dhaif tentu tidak mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan berarti apa? Kalau tidur tidak membatalkan wudu. Jadi kalau nanti banyak yang paling nyaman yang sering saya ceritakan itu di Masjid Nabawi, karena tempatnya nyaman kan itu. Kalau orang sudah lelah untuk sholat, zikir, baca Al-Quran biasanya rebahan, dan ketika rebahan tidur.
Begitu tidur ngerti-ngerti muadzinnya adzan, pas terbangun. Kalau madzhab Syafi'i ya keluar untuk ngambil air wudu. Yang lain enggak. Jadi biasa habis bangun tidur, habis rebahan gitu tidur ya langsung bangun dan langsung sholat ya. Oke. Wali Abi Dawud dan Abi Dawud itu Haliman an Ibnu Abbas marfu'an halim marfu' artinya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama wudu ana apa utawi wudu iku alaman ing atase wong nama kang wudu kang turu sapa man mutajian kale turu miring. Jadi tidur yang membatalkan apa itu wudu itu adalah tidur yang dengan rebah. Apakah miring atau mungkin tidak miring juga enggak apa-apa. Tapi yang penting bukan tidur dengan duduk. Wa fi isnadi lan iku tetap ing dalam sanad hadis iki dhaifun utawi hadis yang dhaif. Hadis ke-15 wa Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeneng Nabi ya'ti ahadakum syaitan ya'ti teko ahadakum ing salah siji ira kabeh apa sapa sing teko asyaitanu syaitan fi sholati ing dalam salat fayang fuhu mongko nuli ndamoni mongko nuli nyebuli sapa setan iku nyebuli fi maq'adatihi ing dalam bokonge salah siji ira kabeh fayukhayyalu mongko nuli berkhayal sapa mongko nuli berkhayal ilaihi tetap kedue ahad anahu apa setune ahad iku ahdatsa telah berhadat. Nah, ngoten. Jadi ketika zaman sholat itu zaman dibikin menjadi orang yang was-was. Siapa yang membuat setan? Karena setan itu meniup pokoknya sama disepul. Agar zaman merasa, wih batal aku ini, batal itu. Padahal semestinya walam yuhdits lan ora hadasi sira. Fa idza wajada nalikane nemoni sapa ahad dalika ing mengkono-mengkono kejadian seperti ngoten niku, fala yang sharif mongko aja bubaran sira, mongko aja metu dan mongko jangan keluar dari sholat siro hatta yasma'a sehingga krungu sapa ahad sautan ing swara au yajida utawa nemu sapa ahad rihan ing bau kan itu. Jadi ketika was-was iki wis batal apa durung koyoke kok batal koyoke durung ngoten. Niku sampean gak usah was-was itu. Abaikan saja dan sampean yakini sampean belum batal kecuali apa? Kecuali wis enek ambune ora enak. Kecuali apa enek suarane. Ngaten kan itu atas suaranya ya dan keluar untuk berwudu. Akhraja ngetahan kita sapa Al-Bazzar Imam Bazzar wa asluhu utawi aslin hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim min hadis Abdullah bin Zaid sang hadisnya Abdullah ibnu Zaid wali muslimin lan tetep ketua Muslim an Abi Hurairah sang Abu Hurairah nahwu ta'i upamane hadis niki walil Hakimi lan ketua Imam Hakim an Abi Sa'id sang Abu Sa'id marfu'an hadis marfu. Masih ingat hadis marfu itu artinya seperti apa? Yang disandarkan kepada Rasulullah. Kalau disandarkan kepada sahabat, kalau disandarkan kepada tabi'in maktu, kalau disandarkan kepada Allah iya hadis qudsi. Idza jaa nalikane teka ahadakum ing salasini rakabi afsab asyaiton syaitan faqala lan ngomong apa setan innaka satune sira iku qad ahdatsa teman-teman wis hadas sira. Jadi setan itu datang menemuimu membisikkan di telinga yang tidak terdengar orang lain, awam batal teman lo batal teman. Nah itu falyakul mau kebecin jawab po kadapta Anda pohong, kadapta goro siro kan itu, kadapta awamu bohong enggak. Tapi jawabnya orang ngomong nih kan itu pas zaman sholat ngomong kadapta, oh yang batal kan itu. Jadi jawabnya di dalam hati. Akhraja ngetakan hadis sapa Ibnu Hibban kadzalika imron hadis bilafdi dengan lafaz falyakul fi nafsi falyakul mongko becik ngucap sira ucap apa niku kadapta tadi fi nafsi ing dalam atine si akad ojo diomongne terpisah sing liyane tanggane sampean ya kaget terus akhirnya dadi batal salate karena mengucapkan sesuatu itu kan itu di luar ucapan salat.
Sementara ngeten yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, marilah kita tutup bersama pengajian kita pada Senin pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.